Ya, ini kelanjutan part 2 merakit mesin Honda Spesi. Di sini saya mengerjakan perakitan bagian kuras terlebih dahulu. Di sini saya memasang kuras dengan cara dipres pakai crankcase mesin secara manual karena saya belum punya alatnya. Di sini terlebih dahulu saya lumasi dengan gemuk sebagai pelumas lahar kuras tadi agar lebih mudah masuknya. Lalu di sini saya press pakai crankcase menggunakan baut 10. Saya menggunakan pengepresan ini menggunakan baut 10 4 buah aja. Dan di sini pengepresannya dengan baut secara menyilang. Tidak bisa secara merata. Kalau secara merata bisa terjadi kebalingan pada kuras sepeda motor yang kita rakit ini. Dan sini saya mengencangkan baut menggunakan kunci T10. Dan sambil saya cek sudah presisi atau belum. Dan di sini saya press sampai benar-benar rapat presisi. Setelah itu saya buka kembali. Di sini terlebih dahulu saya masang kan mur kuras 22 bagian kiri dan saya tokok sekali supaya kuras tadi bisa berputar dengan stabil. Dan sini saya cek kebalingan pada kuras tadi. Lalu saya buka kembali bagian crankcase sebelah kanan untuk pengeleman karena tadi belum saya lem. Dan di sini saya mengambil lem packing untuk mengelem bagian crankcase supaya tidak terjadinya kebocoran. Sebelum saya lem, terlebih dahulu saya bersihkan dengan menggunakan lap. Di sini saya mengelem secukupnya saja. Biasanya saya mengelem crankcase itu kanan kiri supaya tidak bocor. Pernah ngetes sebelah yang saja dilem terjadi kebocoran. Dan di sini saya menggunakan lem Aspira yang cukup lumayan bagus karena dia kalau sudah mengeras dia jadi karet. Di sini saya pasang kembali bagian crankcase. Ya, seperti biasa saya merakit mesin ini setelah saya pulang kerja. Dan saya di sini masih baru-baru pemula membuat channel atau konten. Jika ada yang salah disarani, tolong jangan dibully, saya masih pemula. Dan di sini saya mengencangkan bagian crankcase menggunakan T10. Setelah sekiranya menurut saya sudah presisi atau sudah rapat, di sini mesin saya turunkan dan saya memasang sel kuras bagian kiri. Di sini saya menggunakan sel kuras merek biasa yang satu set sesuai dana konsumen. Di sini saya lupa menggeserkan kerat botol, lalu saya geserkan. Di sini saya cara memasangnya saya tokok dengan kepala obeng, bukan besinya gitu.
yang biasa yang untuk kita pegang itu, supaya tidak jadi rusak sel itu. Dan jangan lupa memasang keep seal tadi sebagai safety agar tidak terjadinya lepas. Dan di sini saya merakit terlebih dahulu bagian seperti yaitu rumah ular, kipas ular, belting, puli, dan batu gandanya. Karena menurut saya di sini bagian seperti tidak terlalu kotor, di sini saya cukup membersihkan dengan cara disemprot saja. Setelah itu saya merakit bagian rumah ular terlebih dahulu, lalu saya mengencanginya dengan menggunakan impact dengan kunci 22. Setelah itu saya memasang bagian belakang yaitu puli dengan cara ditarik atau dipres, ditarik ke belakang supaya belting itu bisa masuk ke bagian puli atau sliding. Dan di sini saya memasang bagian pinion atau gigi hunter ke kuras, gigi starter. Setelah itu saya memasang bagian bak sepitinya, kita tutup dengan bak sepiti menggunakan kunci T8 atau 8 shock. Intinya ya kunci 8. Setelah itu saya kencangi dengan menggunakan impact. Ya inilah namanya kita mekanik perintis, modal nggak cukup, tekad ada. Sebenarnya sih udah lelah kerja sama orang, cuman ya karena faktor ekonomi dipertahankan. Ya angan-angan sih pengen buka usaha sendiri, menikmati hasil kerja sendiri tanpa diperintah orang. Cuman saya masih tergendala di dana. Makanya saya tujuan buat channel ini untuk berbagi ilmu, nambah wawasan saya, atau mengisi waktu luang saya. Di sini saya membersihkan bagian spool atau regulator atau alternator. Di sini lumayan kotor bagian spoolnya karena pas saya bongkar kemarin bagian seal kuras sebelah kanan itu bocor dan oli itu menggumpal di setiap gulungan spool tadi. Dan di sini lumayan lama saya mengerjai pembersihan spool itu tadi, sampai mata saya kelilipan pasir dari spool itu tadi. Ya ginilah namanya mekanik, udah ada lap tetap mengelap ke celana, baju. Itu sudah ciri khas mekanik lah. Makanya mekanik itu nggak ada yang bersih. Sini saya merakit bagian spool terlebih dahulu dan memasang seal kuras bagian kanan menggunakan bambu shock sepeda motor bebek. Itu pas sekali untuk menokok bagian seal yang pas dengan ukurannya. Saya
termasuk salut juga dengan Honda Beat FI starter kasar ini. Walaupun mesinnya udah berasa oli nggak ada, tapi jika diisi oli mesinnya itu bisa halus. Heran nih, beda sama mesin-mesin tahunan 2020 ini, 2018, yang keawetannya kurang tahan. Dan saya di sini menggunakan plat-plat yang sedang karena sesuai budget konsumen tadi. Dan sini ya saya seperti biasa mengerjakannya sendiri. Setelah itu saya merapikan sampah-sampah yang berserakan agar tidak terlalu berserak. Di sini saya mengecek bagian blok silinder yang ingin dipasang. Saya menggunakan blok silinder Hogama yang lumayan murah, sekisaran 280-an kalau nggak salah ya. Dan di sini saya cuci terlebih dahulu tangan saya karena kalau masang rim piston itu dulu belajar disarani sama pembimbing itu tangan tidak boleh kotor di saat masang ring piston itu. Dan di sini saya cek pistonnya, ternyata ada sisa-sisa bekas bubutan yang tersangkut di bagian ring piston ini. Di sini saya coba bersihkan terlebih dahulu sebelum saya pasang. Jika langsung dipasang, mungkin ring tadi nutupnya tidak normal, makanya saya bersihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya rakit ring pistonnya. Pemasangan ring piston itu yang penting terpisah, jangan sejajar. Karena kalau sejajar itu bisa jadi terjadi bocornya kompresi, oli bisa masuk ke ruang bakar dan terjadinya ngasap. Di sini saya terlebih dahulu memasang piston ke blok silinder terlebih dahulu karena menurut saya itu lebih mudah, gampang. Pernah nyoba langsung masang di sokar, lumayan sulit untuk memasukkan ring piston ke blok silinder tadi. Tapi kalau kita pasang terlebih dahulu piston ke blok silinder, lalu dipasang ke sokar, mudah karena kita cuma memasang kip piston dan pen piston. Dan di sini saya mondar-mandir saja karena kadang ada alat yang kurang, saya ngambil ke gudang. Di sini saya terjadi kendala. Saya mencabut bos blok di blok lama dan saya menggunakan tang, terjadinya peang penyok, dan di sini saya mencoba memperbaiki agar bisa saya pasang seperti semula. Sini saya tokok-tokok secara perlahan karena mau keluar jarak bengkel lumayan jauh.
Dan setelah sekiranya sudah bisa masuk, lalu saya pasang blok silinder tadi. Terlebih dahulu saya memasang pen ini, saya akan mengecek, saya pukul menggunakan obeng dengan tangan kanan kiri, mengecek kuat atau tidaknya kip piston tadi. Dan di sini saya memasukkan blok silinder ke crankcase mesin dan menekannya secara presisi. Setelah itu saya memasang roll timing bagian bawah. Di sini saya tutup bagian blok agar tidak masuk sampah masyarakat yang tidak diinginkan. Di sini saya langsung mengerjakan bagian head cylinder atau axle karena di sini lumayan kotor, mengerjai indeksnya lumayan lama karena ruang bakarnya lumayan parah lah, lumayan parah kotornya, bukan lumayan parah rusaknya. Nah, di sini saya menggunakan karter atau pisau untuk membersihkan ruang bakar. Setelah itu saya menggunakan kertas pasir untuk membersihkan bagian ruang bakar. Ya, lebih enaknya sih kerjanya pakai bor, beli mata sikatnya itu. Menggunakan bor aja waktunya lebih singkat. Kalau secara manual waktunya lama, kerjanya jadi lama. Kalau mau jadi mekanik ini susah-susah gampang. Intinya kalau kita ingin jadi mekanik, satu harus memahami posisi-posisi baut, daya ingat harus kuat. Yang sulit di bengkel ini kan satu, menganalisis penyakit sepeda motor. Yang kedua, masalah kelistrikan atau pengapian. Itu yang menurut saya di dunia bengkel itu yang sulit sekali. Di sini saya masih mengerjakan bagian deksel karena lumayan kotor, itu lumayan lama saya mengerjainya. Dan di sini saya mengecek klep in dan klip X. Bocornya lumayan parah juga, dan sini saya menganjurkan untuk saya skor. Karena di sini posisi mengganti klep dan botol klepnya. Karena kemarin botol klepnya udah oblak. Saya sini sekarang pengen kalilah buka usaha sendiri gitu. Semuanya karena masih ekonomi itu ya gimana jadinya. Ini posisi saya masih menyekor karena saya tidak punya rekan kameramen. Ya, kita cerita-cerita singkat saja. Saya terjun di dunia bengkel ini
waktu saya kelas 2 SMP belajar di bengkel. Ya dulu namanya kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu aja sampai dimaki-maki sama mekaniknya. Tapi ya saya pribadi ya nggak melawan, karena tujuan dia memaki atau memarah itu supaya jadi saya lebih baik, dan saya berpikir hanya saya butuh ilmunya. Dan di sini saya cek kebocoran klep in-nya atau klep minyak api. Setelah menurut saya sudah tidak bocor, bagian deksel saya rakit. Dan di sini terlebih dahulu saya membersihkan bagian-bagian plat-plat deksel tadi, seperti rocker arm, asklep, berkelep, karena sebelumnya belum saya cuci kan, karena saya mengerjai motor ini setelah pulang kerja. Dan di sini saya merakit mesin space ini tidak bisa secara lengkap karena terjadi kendala pada HP saya, yaitu memori HP saya penuh. Terpaksa nanti ada videonya berkurang lah, atau saya potong dan saya menunjukkan foto hasil rakitannya nanti.